Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44 Calon Bapak Siaga. Adrian malas menanggapi. Teman-temannya memang jahanam semua. Kalau ditanggapi yang ada kesabarannya makin menipis. Setelah itu, acara baby shower pun dimulai. Daniel yang ditunjuk sebagai MC tentunya heboh abis. Acara dimulai dari kata sambutan oleh calon ibu dan bapak yang sedang berbahagia. Kemudian dilanjutkan dengan games ringan yang bumil friendly seperti tebak kata, tebak gambar, sambung kata, dan lainnya. Di penghujung acara, akan diadakan gender reveal dari calon bayi mereka. Mereka berdua sih legowo, apapun jenis kelaminnya mereka terima saja. 1, 2, 3. Saat balon di tangan Kayana diletuskan muncul kertas-kertas kecil berwarna biru. Dan saat balon di tangan Adrian diletuskan muncul kertas-kertas kecil berwarna pink. Kening Kayana mengernyit heran. Salah kasih balon? Selamat untuk calon bapak ibu, you had twins, mas. Ucap Kayana dengan mata berkaca-kaca. Jahat banget sih, kok aku gak dikasih tahu? Kayana memukul lengan Adrian kesal. Surprise sayang. Adrian meringis sambil mengusap-usap lengannya. Kayana pengen marah tapi gak jadi. Habisnya sang suami jago banget menyembunyikan perihal ini. Sementang dokternya sepupu sendiri, dia sukses dikibulin selama 9 bulan. Adrian memberikan kotak kecil berisi kalung dengan liontin yang indah berbentuk hati. Di dalamnya juga terdapat sebuah kertas kecil. Kayana menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca, rasa haru langsung memenuhi dadanya. Istri yang luar biasa sepertimu memperindah duniaku dengan cara yang luar biasa. Kau membuatku menjadi pribadi yang lebih baik, dan anak kita akan membuatku menjadi yang terbaik. Denganmu di sisiku, duniaku terasa indah, dan dengan bayi kita di dalamnya, rasanya akan luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. I love you so much. Petik 1. Rasa bahagia membuncah di hatinya. Tangannya refleks memeluk Adrian erat. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, Kai. Terima kasih telah menjadikanku seorang ayah. Bisik Adrian lembut. Kayana tersenyum mendengarnya. I love you, mas. Then I love you more. Petik 2. Balas Adrian kemudian mengecup bibir Kayana lembut. Pagi sekali, Adrian sudah heboh. Bangun kesiangan plus alarmnya malah salah set. Siapa suruh sok-sokan pakai A, MP, M, disangka jam 7 pagi taunya di set untuk jam 7 malam. Selesai berberes, bukannya pergi Adrian malah kembali naik ke kasur kemudian dusel di perut Kayana. Dia jadi tergoda untuk mencubit lengan sang suami, tapi gak tega soalnya semalaman sang suami nyaris tidak tidur. Karena menemani Kayana yang kontraksinya selalu hilang timbul. Sebentar rasanya dia oke-oke saja, bahkan masih sempat ketawa ketiwi sewaktu lihat video lucu di ponselnya. 5 menit kemudian bisa saja dia meringis kesakitan serasa mau melahirkan saat itu juga. Alhasil mereka sudah 2 hari stay di rumah sakit, sang calon bapak juga suka panik atak saat Kayana mengeluh sakit. Jadinya dia lebih memilih memboyong sang istri ke sini, biar penanganannya satset. Nggak kebayang seseram apa kalau tiba-tiba Kayana kontraksi dan mereka masih di rumah. Keburu asmanya kambuh, terus dia pingsan. Tapi jangan sampai deh.
Mas, entar telat loh. Kayana kembali mengingatkan sembari mengelus rambut Adrian. Kayaknya Mas nggak usah masuk kerja dulu deh hari ini. Ucap Adrian dengan mata yang sudah tidak bisa melek sempurna. Aku nggak apa-apa kok Mas. Entar kalau ada apa-apa dari kantor kesini kan juga deket. Dia nggak mengada-ada, jarak rumah sakit tempatnya dirawat dengan kantor Adrian memang sedekat itu. Nggak sampai 5 menit. No, Mas mau nemenin kamu sama anak-anak. Adrian merengek dan semakin mendekap perut Kayana dengan erat. Gak boleh kayak gitu Mas, entar kerjaannya. Sini deh, Mas mau peluk, ngomel mulu sayangnya Mas. Adrian ikutan ngedumel. Kayana langsung tersipu tanpa bisa ditahan-tahan. Kesannya mereka kayak pengantin baru terus. Padahal mah udah hampir jalan setahun. Tapi suaminya ini memang paling doyan bikin baper anak orang. Sini, peluk. Pinta Adrian kini lebih manja. Nggak mau, Mas belum mandi. Rengek Kayana. Mas cuma belum mandi 1 hari, sayang. Gantengnya gak bakalan hilang. Bener juga, akhirnya dengan terpaksa Kayana beringsut mendekat. Pasrah saja saat tubuhnya dipeluk erat. Sebelah tangan Adrian ikut mengelus-elus perutnya yang tampak membuncit. Baby, jangan lama-lama ya di perut mami. Entar lahirnya yang gampang ya. Jangan bikin mami sakit. Adrian berdialog sendiri dengan sang calon anak sambil mengecup perut Kayana. Mas, katanya kemarin mau panggil Abi Umi. Protes Kayana. Kita kan bukan orang Arab, Kay. Adrian meringis, merasa nggak cocok sama sekali dengan panggilan Abi. Mukanya bisa saja rada Arab dikit, tapi dia mah Arab KW. Kalau brewoknya dicukur abis tetap aja jadi mas-mas Jawa. Oh, iya sih. Kayana mengangguk setuju. Adrian menghela nafas lega. Lapar nggak, Mas? Kayana balik bertanya, barangkali dengan memakan cemilan sang suami kembali bertenaga. Nggak sayang, Mas ngantuk. Sahut Adrian lemas kemudian merebahkan diri di kasur. Seriusan, dia jadi kasihan lihat Adrian. Matanya sudah kayak nggak dipakai merem setahun. Belum lagi rambutnya sudah mulai panjang dan nyaris melewati kerah baju. Biasanya mana pernah sang suami membiarkan penampilannya sedikit kurang klimis begini. Tapi semenjak kehamilannya, Adrian jadi lebih memprioritaskan Kayana dan sang calon anak. Yang biasanya sering lembur, sekarang kerjaan sudah mulai dibawa ke rumah semua. Kadang berangkat kerja juga doyan telat, sementang yang punya perusahaan jadinya bisa masuk kantor seenak jidat. Enak banget ya, tapi jadi sultan begini, nggak perlu kerja keras, yang penting kerja cerdas. Kalau kata sang suami, Daniel partner bisnisnya itu sosok yang sangat bisa diandalkan. Meskipun akhlaknya rada gimana gitu, sering minta dikoreksi. Tapi urusan pekerjaan, pria itu nggak pernah neko-neko, sifatnya juga nggak bangsat-bangsat amat. Apalagi semenjak bertemu pawangnya, lebih adem, lebih sedikit kebapaan lah intinya. Sekarang Adrian sudah mulai mengurangi jadwal mengajarnya. Apalagi semenjak punya asisten dosen sang suami jadi sering menyalahgunakan wewenang. Hal yang satu ini nggak patut dicontoh sih, tapi katanya dia sudah mengobrol dengan dekan perkara hal ini. Dan karena kampus nggak mau kehilangan sosok brilian seperti Adrian, otomatis legowo dengan keputusan sang suami dan jadwal mengajarnya jadi dikurangi. Mas, panggil Kayana dengan suara pelan. Adrian yang memang belum tertidur lelap, jadi melek lagi. Kenapa?
Kayaknya aku mau lahiran, deh. Tunjuk Kayana santai pada bajunya yang sudah basah dengan air ketuban. Adrian terbelalak kaget dan langsung pingsan saat itu juga. Adrian merasakan lengannya digoncang, gak kuat-kuat amat sih tapi cukup untuk membangunkannya. White, kok dia ketiduran? Tadi dia lagi ngapain ya? Apa emang lagi tidur aja? Seketika kesadarannya kembali. Oh, iya, istrinya mau melahirkan. Kayana, ucapnya seketika panik. Kayana udah di Oka, sahut Kiran. Abang iparnya sedang duduk di bangku seberang, sebelah tangannya masuk ke saku. Tampangnya dibuat sok-sok cool, tapi kalau dilihat dari dekat pasti terlihat jelas bahwa wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari sang calon bapak, lahirannya Caesar. Adrian bangkit dengan mendadak, tapi Kiran menahan bahunya. Gak usah gerasak-gerusuk gitulah. Baring dulu, baru sadar juga. Ucap Kiran sedikit mengomel. Adrian kembali merebahkan diri, asli kepalanya puyeng beneran. Seumur-umur baru kali ini dia merasakan pingsan. Biasanya mau sepanik apapun dia orang yang cenderung tenang. Tapi tadi rasa paniknya bukan main, apalagi saat melihat baju Kayana yang sudah basah oleh air ketuban. Kesadarannya langsung hilang saat itu juga. Kemungkinan Caesar, soalnya sudah pecah ketuban. Kalau lahiran normal resikonya besar. Jelas Kiran dengan sorot mata yang tampak sedih. Adrian mendadak cemas, dan hanya bisa berdoa untuk kelancaran proses melahirkan sang istri. Kira-kira 10 menit kemudian, Adrian bangkit dari kasur. Bang, gue mau ke Oka, nemenin Kayana. Ucap Adrian, lo yakin, sudah kuat? Tanya Kiran, kuat bang, gue harus nemenin Kayana di sana. I had no idea, apa yang Kayana rasain sekarang. Gue gak mau Kayana ngelaluin semuanya sendirian. Kiran cuma menangguk kemudian mengantar Adrian ke ruang operasi. Setelah melakukan proses sterilisasi dan mengenakan baju Oka, Adrian dipersilahkan masuk. Hatinya mencelos seketika saat melihat Kayana sedang menangis sambil menutupi wajahnya. Rasa bersalah langsung menyergapnya saat itu juga. Merasa gagal jadi sosok suami yang siaga. Masa saat istrinya sedang berjuang melahirkan anak mereka bisa-bisanya dia pingsan. Kayana langsung membuka wajahnya. Loh, mas udah gak apa-apa? Tanya Kayana kaget. Adrian semakin merasa bersalah saat Kayana malah mengkhawatirkan keadaannya. Padahal kondisi sang istri yang paling penting saat ini. Mas gak apa-apa, sayang, kamu gimana? Gak apa-apa, ada yang sakit? Tanya Adrian lembut sembari mengelus kepala sang istri. Sekarang sudah gak sakit mas, sewaktu mau dibius tadi sakit karena punggung aku disuntik. Kalau sekarang udah gak berasa apa-apa, it's okay, I'm here for you. Maaf ya, mas telat. There is no need to sorry, mas. Aku seneng mas sudah memberanikan diri buat kesini. Aku malah takut kalau mas pingsan lagi. Mas beneran gak apa-apa, aku gak apa-apa kok sendiri. Matanya langsung memerah begitu mendengar ucapan Kayana. Air matanya langsung mengalir begitu saja. Kamu ngomong apa sih? Gak mungkin mas biarin kamu sendirian di sini. Ucap Adrian dengan suara serak kemudian mengecup kening sang istri. Selama operasi berlangsung, mereka tidak henti-hentinya berdoa. Adrian merasa waktu berlalu sangat lama selama di ruang operasi tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi. Selamat pak, ini anak pertamanya laki-laki pak. Anggota tubuhnya lengkap, jari tangan dan kakinya juga lengkap.
Ucap suster kemudian meletakkan bayi mereka di dada Kayana. Setelah mengecup sang anak, suster mengambil kembali bayi mereka untuk dibersihkan. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi lagi. Ini anak keduanya perempuan ya, Pak. Anggota tubuhnya juga lengkap, jari tangan dan kakinya juga lengkap. Adrian menangis bahagia kemudian mengecap kening Kayana berkali-kali. Makasih banyak, Kai. Kayana ikut menangis seraya mengangguk bahagia. Terima kasih juga, Mas. Astagfirullah. Baru memejamkan mata selama 2 menit, sudah terdengar suara tangisan bayi lagi. Kali ini Adrian gak tahu, apakah tangisan tersebut suara putri atau putra. Anak-anaknya memang belum dikasih nama, tapi agar lebih memudahkan Adrian memberi panggilan putri dan putra. Baru umur seminggu juga sih, kata ibunya gak perlu buru-buru, yang penting dicari dulu namanya yang pas di hati. Kalau giliran menangis, anak-anaknya memang doyan adu suara plus adu kekuatan. Saking kuatnya para bayi mereka, sekalinya nangis nggak kira-kira. Box bayi mereka sampai harus dimepetkan ke dinding. Kalau nggak, pagi-pagi bisa saja box bayi mereka sudah bergeser 5-10 cm dari tempat asalnya. Adrian masih tetap memejamkan matanya, mengantuk berat. Pasalnya belum sampai 15 menit lalu dia baru saja mengganti popok mereka. Yang ternyata cuma prank semata, alias gak ada apa-apa plus bersih. Rasanya dia tuh pengen kesal, tapi gak bisa. Karena wajah anaknya tuh pada gemes amat, mana muka mereka berdua mirip dia lagi. Sang istri sempat menjak-menjak, karena susah mengandung selama 9 bulan. Yang mendominasi DNA mereka cuma bapaknya doang. Wajah Kayana rada nggak kebagian. Cuma di bagian matanya saja yang tampak mirip. Selebihnya, fotokopi Adrian semua mulai dari alis, hidung, bibir. Tapi nggak apa-apa deh, untungnya dia cakep. Jadinya sang istri tetap legowo. Kali ini suara tangisan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Kayana yang barangkali juga baru merem gak sampai sejam sudah terbangun lagi. Adrian yang merasa gak tega langsung bangkit, namun Kayana menahan lengannya. Gak apa-apa mas, tidur aja, besok kerjakan, ucap Kayana sambil menyusui anak mereka. Kenapa gak dikasih sufor aja sayang, kalau malam doang, gak apa-apa deh kayaknya. Mas gak tega ngelihat kamu kebangun terus tiap malam, ucap Adrian setengah merengek. Kayana cuma menggeleng, gak apa-apa mas, kasihan kalau mereka dikasih sufor. Aku udah dikasih rezeki sama Tuhan buat punya ASI yang banyak. Gak sedikit ibu di luaran sana yang masih kesulitan untuk menyusui anaknya mas. Besok kita beli breast pump ya. Jadi kalau anak-anak kebangun malam-malam begini, mas tinggal angetin doang, terus kamu bisa istirahat, ucap Adrian sambil mengelus punggung sang istri. Thank you, mas. Kayana menyandarkan punggungnya di dada Adrian. Nggak sampai 10 menit, anak-anaknya sudah kembali tertidur pulas. Memang ya, kalau sudah di tangan ibunya yang namanya baik tuh langsung anteng. Berasa nggak abis nangis kejar 5 menit yang lalu. Kesannya kayak langsung tenang aja gitu, terus ketiduran. Perasaan tangannya sudah lebih lemah lembut dibanding tangan hand model sekalipun. Tapi tetap saja anak-anaknya paling anteng kalau sudah dipelukan sang istri. Kayana kembali merebahkan diri di kasur setelah anak-anak mereka tertidur pulas. Adrian ikut-ikutan memeluk Kayana. Duh, dia tuh kangen banget kadeling sama bininya.
Tapi ini baik kayak rada gak rela melihat Adrian bermesraan dengan ibu mereka. Tampangnya pada songong abis tiap kali Adrian memeluk Kayana. Tapi itu kan juga sifat Adrian sendiri, mana betah dia melihat istrinya dipeluk orang lain. Ternyata sifat tersebut juga menurun ke anaknya. Pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu memang benar. Sifatnya langsung turun ke anak-anaknya. Pagi sekali, bel rumah mereka sudah berbunyi. Jelas, Adrian melotot. Orang macam apa sih? Weekdays begini malah bertamu ke rumah orang pagi-pagi, nggak sopan banget. Mas, ada orang itu di luar. Nggak ada, sayang, perasaan kamu doang, tetangga kali. Nggak mungkin mas, suara belnya berasa di sebelah kupingku. Tetangga itu, yang... Sahut Adrian masih malas. Tapi makin lama, tamu di depan rumah mereka semakin ngotot menekan bel pintu. Untung saja kamar bayi mereka sengaja dibuat sedikit kedap suara. Kalau enggak alamat gagal dia bermesraan pagi ini dengan sang istri. Akhirnya Adrian beranjak dari kasur, karena sang istri sudah mulai mendorong-dorong punggungnya. Sekaligus mengomeli Adrian untuk segera mematikan lampu di depan biar lebih hemat listrik. Kayana seringkali mengomel perihal lampu teras mereka yang terlalu terang benderang. Kesannya nggak cuma menerangi rumah mereka saja, tapi menerangi komplek mereka juga sekalian. Tapi dia keburu males mengganti, nggak ada waktu. Dan hitung sedekah buat satpam yang patroli tiap malam biar nggak gelap-gelap amat. Anjrit, siapa yang ngundang kalian ke sini? Adrian langsung sangsi begitu membuka pintu dan melihat sekompi bapak sudah berdiri di depan rumahnya. Dia nyaris terserang hipertensi. Nggak boleh berkata kasar gitu Pak Haji, kalau sudah punya anak gitu harus berucap yang baik-baik. Pamali. Daniel sok-sokan berkhotbah. Tamunya boleh dipersilahkan masuk dulu nggak? Capelo ini megang kadonya disangka seringan kapas. Omel Mario yang tangannya sudah mulai kesemutan. Mau nggak mau dan dengan terpaksa Adrian membentangkan daun pintu rumahnya lebar-lebar. Ingin menolak tamu, tapi takut nggak berkah dan didoain yang enggak. Mau teh satu ya Pak Haji? Atau kopi boleh deh satu yang less sugar tapi. Soalnya gue lagi diet. Gerald mulai menjajah area kitchen-nya dan mengambil kopi kapsul. Kemudian berjalan menuju coffee maker. Lo nggak kesepian apa Pak Haji? Rumah segede gaban ini cuma bareng bini sama anak-anak. Komentar Sean sambil memandangi sekeliling rumah Adrian. Siapa juga yang kesepian? Adrian merespon dengan hidung kempas kempis. Tak lama kemudian, Kayana keluar dari kamar mereka dengan tampilan yang sedikit lebih segar. Baru bangun, Babe? Tanya Daniel centil, nyalinya memang sudah di dasar jurang dari dulu. Berani amat, manggil bini orang dengan panggilan sayang. Kayana cuma tertawa, sedangkan Adrian sudah berwajah masam. Lagian bapak satu ini ada-ada saja, masih aja pencemburu berat. Padahal hak milik dirinya mah sudah punya Adrian, sudah dititipin anak juga sekalian. Ya kali dia bakalan tergoda, wah banyak banget kadonya. Ucap Kayana kaget, rumahnya berasa tos serba, dari ujung ke ujung isinya kado semua. Teman-teman Adrian cuma cengengesan, habisnya saat belanja tadi mereka meminjam nama Adrian biar dikasih gratis. Pak Haji mah tajir melintir, gak perlu khawatir hartanya bakalan habis. Duitnya berkurang hasil dari beli barang ini juga mungkin gak bakalan sadar saking banyak angka nolnya itu di ATM. Pada mau makan gak? Tawar Kayana. Wajah teman-temannya langsung semringah.
Efek belum beristri dan belum pernah dimasakin oleh siapapun mereka jadi terharu saat ini. Boleh deh, sahut Mario tak menolak. Setelah menyiapkan makanan, Kayana ikut duduk di sebelah Adrian. Kalau nggak enak atau kurang garam bilang ya, guys. Kemarin masaknya buru-buru, takut anak-anak kebangun. Enak kok, puji Adrian sambil tersenyum. Kayana langsung tersipu. Beginilah resiko datang ke rumah pengantin muda di pagi hari, langsung disuguhi cengsmen yang membuat geli di hati. Sekompi bapak di hadapan mereka auto merasa paling jomblo sedunia. Gue berasa makan di pagi sore, bini lo jago masak Pak Haji. Gerald mengacungkan kedua jempolnya. Teman-teman Adrian yang lain ikut memuji masakannya. Kayana ikut tersenyum senang. Nggak tahu deh, antara emang enak atau teman-teman Adrian memang kelaperan. Seluruh lauk yang dihidangkannya baik main course sampai lalapan beneran ludes semua. Selesai makan, Adrian sudah nggak sabar ingin mengusir sekompi bapak-bapak yang sedang menjajah rumahnya. Pagi harinya yang berharga jadi terganggu karena bapak-bapak nggak tahu diri yang doyan bertamu ke rumah orang. Asyam, pada mau pulang kapan? Tanya Adrian jutek. Kayana yang sedang mengunyah rendangnya langsung tersedak. Wajahnya meringis lalu mencubiti lengan sang suami. Tapi sepertinya bapak-bapak di hadapannya ini sudah kebal dengan ucapan tajam yang Adrian lontarkan. Mereka tidak beranjak sesenti pun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan pulang dalam waktu dekat. Kita baliknya agak siangan aja ya, nanggung udah mau azan. Gerald nyerocos dan langsung dipelototi oleh Adrian. Adrian berdecih, sejak kapan manusia di hadapannya ini taat beribadah? Baru juga jam 9 pagi, masih 3 jam lagi azannya. Biar nggak bete, Kayana langsung mengelus punggung sang suami agar lebih tenang. Seriusan dia berasa lagi babysitting 3 bocah karena suaminya yang doyan ngambekan. Begitu Twinis dibawa keluar untuk berjemur. Sekompi bapak tadi ikutan heboh saat melihat bayi kembar mereka yang memang terlihat menggemaskan. Sudah dimandikan, diberi ASI, tinggal berjemur sebentar untuk membangun imunitas tubuh mereka. Udah dikasih nama, belum? Tanya Sean yang sedari tadi cuma mingkem di pojokan. Soalnya dia rada-rada takut deket sama anak bayi. Takut baiknya kebangun terus nangis kejar ngelihat tampang Sean yang rada-rada kriminal gitu. Masih nyari-nyari, belum nemu yang pas. Jawab Kayana sambil memindahkan anaknya ke stroller bayi. Daniel yang kelihatan excited langsung menyeletuk. Entar pas gede anak kita dijodohin aja ya, Pak Haji. Ogah, sahut Adrian refleks. Dia nggak punya rencana untuk berbesanan dengan Daniel. Selain males karena dari zaman orok ketemunya sama itu manusia doang. Masa iya, anak mereka entar sampai dijodohin segala, kesannya kayak nggak ada hal lain yang lebih berfaedah gitu loh. Daniel tertawa malu-malu. Gue nggak ngangka lo bakalan se-excited itu juga. Seneng gue punya temen kayak Elo, we share the same brain cells. Gak perlu capek deh gue nyari menantu. Sepertinya jadi calon bapak siaga nggak segampang itu. Pertama, dibutuhkan kesiapan mental yang benar-benar matang. Kedua, jangan ikut-ikutan panik. Tadi malam Kayana sempat panik dan nyaris menangis saat menggendong kedua anak mereka ke dalam kamar. Perempuan itu nyaris mengendarai Ford Mustang-nya seorang diri. Untungnya Adrian langsung mencegat tangannya dan meminta Kayana untuk rileks sejenak.
Gila nggak tuh bininya sewaktu panik? Masih dasteran, nggak inget pakai sendal segala macam langsung impulsif ngambil kunci mobil dan membuka garasi mobil mereka. Padahal kedua anaknya masih digendong tapi tetap sigap membuka pagar yang nggak bisa dibilang ringan itu. Mas, demamnya nggak turun-turun. Ucap Kayana langsung terduduk di sofa rumah mereka, matanya mulai memerah. Adrian berusaha untuk tetap tenang. Berusaha nggak ikutan panik, karena sebenarnya dia orang yang jauh lebih panikan dibanding sang istri. Kalau mereka berdua sama-sama panik, kan gak lucu. Saat menempelkan punggung tangannya ke dahi sang anak, ternyata benar saja, demam mereka masih belum turun. Kemarin yang demam duluan yang cewek, pas malamnya yang cowok ikut-ikutan demam. Memang ya, katanya anak kembar itu memang lebih dekat secara naluriah. Mas, kayaknya harus dibawa ke IGD. Ucap Kayana dengan wajah panik dan langsung menangis saat anaknya mulai rewel lagi. Akhirnya mereka langsung tancap gas ke rumah sakit terdekat. Kebetulan sepupunya sedang berjaga di sana. Setelah dicek suhu dan tanda-tanda vital lainnya, kesimpulannya cuma satu. Ini duo baik cuma mau numbuh gigi, makanya rewel dan wajar juga kalau sampai demam. Adrian langsung lega dan mengucap syukur. Wajah sang istri yang sedari tadi tampak pucat pasi, juga ikutan lega. Inilah pentingnya edukasi sebelum menjadi calon bapak dan ibu. Sebelumnya mereka mana tahu, kalau anak bayi mau numbuh gigi bisa sampai demam. Panikku masih belum hilang, Mas. Celetuk Kayana begitu sampai di rumah. Rileks Kai, nggak perlu panik. Ucap Adrian sembari mengusap punggung sang istri, sebelah tangannya menggenggam tangan sang istri erat. Tarik nafas, hembuskan. Adrian memberikan instruksi. Mas, jangan kayak orang mau lahiran gitulah. Kok aku disuruh tarik buang nafas segala? Ujar Kayana, protes. Adrian langsung melongo. Ya itu caranya biar rileks, sahut Adrian bingung. Maksudku, kasih kata-kata penyemangat gitu loh, Mas. Kayana memberi request. Otaknya mendadak blank, bisa gitu ya, orang yang lagi panik request ini itu. Oke, yang semangat ya sayang, nggak perlu khawatir, kamu pasti bisa, ujar Adrian klise. Bersambung.